Berikut ini langkah-langkah untuk uji keseragaman dan kecukupan data, di mana uji ini sering digunakan dalam ilmu ergonomi. Di sini saya sudah sediakan data, yaitu jarak baca pada suatu tulisan yang biasa di visual display yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan atau petunjuk dalam suatu pekerjaan, di mana ada 40 responden untuk melihat bacaan tersebut dengan jarak baca tertentu, di mana di sini responden 1 memiliki jarak 805 cm, kemudian yang kedua, responden kedua 950 cm untuk melihat bacaan, di mana keseragaman ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sistem yang sama, sementara kecukupan data, apakah data pengukuran tersebut sudah cukup atau belum cukup atau belum. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus dapatkan rata-rata dari data tersebut, kemudian standar deviasi dari data tersebut. Kemudian nanti di sini kita uji BKA batas atas bawah, batas atasnya, batas bawahnya dengan K-nya itu atau koefisien indeksnya. Koefisien indeks 0 sampai 70, 68, 69 sampai 95, dan 96 sampai 100. Kita hitung rata-ratanya menggunakan Excel, langsung saya average. Kemudian kita hitung standar deviasinya menggunakan rumus yang sudah Anda dapat lihat di Excel. Di mana di sini standar deviasinya kita langsung saja stdep sampel, karena n kurang 1 bagian bawahnya. Kita lihat standar deviasinya 111. Kemudian kita hitung BKA batas koefisien atasnya, kemudian BKB batas koefisien bawahnya, di mana BKA itu rata-rata ditambah K itu kita gunakan tingkat kepercayaan 95%, sehingga K-nya 2. Kemudian rata-rata ditambah K dikali standar deviasi, sehingga nilainya kita peroleh 1020, di mana tingkat kepercayaan menunjukkan berapa besar keyakinan terhadap data tersebut. Kemudian BKB-nya batas koefisien bawahnya, yaitu rata-rata dikurang koefisien dikali standar deviasi. Kemudian kita pindahkan BKA dalam satu kolom, BKB dalam satu kolom. Akan kita buat grafiknya, grafik dari keseragaman data tersebut, apakah semuanya berada pada batas BKA atau batas BKB, yaitu dinamakan batas kontrolnya, apakah berada pada batas kontrol. Jadi akan kita lihat secara grafik pada batas kontrol apa tidak berada di batas kontrol, di mana di sini dapat kita lihat batas kontrol atasnya tidak ada yang melewati, sementara batas kontrol bawahnya ada 2 data yang melewati batas kontrol bawahnya, di mana di sini pada nilai 517 karena batas kontrol bawah itu 574. Dan kemudian ada satu lagi yang berada di bawah 574. Enggak, ada 2 di sini yang out of control. Nanti akan kita lakukan revisi, apakah memang layak untuk direvisi atau tidak. Kita akan analisis nantinya apakah ini masih bisa dipertahankan atau tidak, karena ada 2 data yang berada di batas kontrol, batas bawahnya, di mana kita lihat satu persatu. Memang di sini pada responden 33 nilainya itu 507, sehingga di sini berada di bawah batas bawah. Kemudian ada satu lagi, yaitu pada responden 38, pada responden 375, sementara batas bawahnya itu 574, sehingga 517 dan 570 ini berada di batas kontrol, di luar batas kontrol atau out of control. Jadi ada 2 yang out of control, di luar sistem dari hasil keseragaman data.
Jadi perlu kita lakukan perhatian pada kedua data tersebut, apakah memang betul ini berada di luar batas kontrol. Namun selanjutnya kita coba langsung dulu hitung kecukupan datanya. Di mana kecukupan data di sini ada yang perlu kita perhatikan tingkat ketelitiannya, tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan, di mana sini kita sudah menentukan tadi tingkat kepercayaannya itu 95%, kita menggunakan koefisien 2. Kemudian tingkat ketelitian itu 5%, tingkat ketelitian 5%. Jadi di sini kita gunakan 5% tingkat ketelitiannya, di mana di sini tingkat ketelitian 5%. Kemudian di sini N-nya 40. Kemudian di sini penjumlahan dari data tersebut dikuadratkan. Kita coba kuadratkan baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan untuk X-nya, kemudian X kuadratnya kita jumlahkan. Untuk X kuadratnya kita jumlahkan. Kemudian rata-rata dari X. Oke, rata-rata dari X. Namun perlu diingat di sini, untuk tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian itu bukan hal yang sama. Ini adalah nilai yang berbeda. 95% belum tentu nih tingkat ketelitiannya 5%, bisa jadi 10% ataupun 7%. Sehingga di sini kita hitung untuk kecukupan datanya menggunakan Excel, di mana di sini kecukupan data kita peroleh nilainya 30,5013 untuk kecukupan datanya. Sementara di sini kita hitung manual juga sama hasilnya. Anda dapat lihat di bagian kiri perhitungan manualnya, kemudian secara matematisnya di sini kita buat sama dengan rumus yang di atas. Kita peroleh nilainya 30,5013. Sehingga di sini N-nya yang kita gunakan adalah 40, lebih besar daripada N aksen, yaitu 31. Jadi 31 data saja yang kita gunakan sudah menyatakan bahwa data tersebut sudah cukup. Dengan menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga di sini ada selisih 9 data lain yang bisa kita kurangi. Jadi karena tadi ada data yang tidak seragam, ada 2 data, dapat kita hilangkan kedua data tersebut yang dinamakan dengan revisi 1 kali terhadap data yang out of control. Jadi kita hilangkan kedua data tersebut, sehingga saat ini kita lihat, kita cek apakah datanya masih ada yang out of control. Namun di sini kita lihat datanya sudah berada pada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, sehingga dapat kita nyatakan bahwa data tersebut seragam dan berasal dari sistem yang sama. Kemudian di kecukupan datanya juga kita hilangkan, yaitu responden 33 tadi yang berada out of control. Kemudian di sini kita hilangkan juga responden 38. Sehingga di sini berubah lagi nilainya, di mana di sini nilainya sekarang untuk nilai N aksennya kita ganti dulu jumlah respondennya sekarang menjadi 38 karena ada 2 responden yang kita hilangkan, sehingga di sini nilai N-nya 38. Kemudian kita hitung N aksennya sesuai dengan rumusnya, kita peroleh nilainya 22,2774. Sehingga di sini N-nya lebih besar daripada N aksen. N-nya lebih besar daripada N aksen. Di sini N-nya lebih besar daripada N aksen, masih lebih besar daripada N aksen. N-nya lebih besar daripada N aksen, yaitu N-nya 38 dan N aksennya adalah 22,2774. Sehingga N-nya lebih besar daripada N aksen, maka data sudah cukup. Data sekarang sudah cukup, sehingga dapat kita nyatakan pada pengolahan data ini itu keseragaman datanya sudah seragam, kemudian kecukupan datanya juga sudah cukup. Namun perlu diingatkan di sini,
Untuk derajat ketelitian atau S tadi, itu berbeda dengan tingkat kepercayaan. Bukan nilai yang sama, bukan berarti 95% kepercayaannya, 5% tingkat ketelitiannya. Itu hal yang berbeda. Dapat kita lihat di sini tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Sehingga di sini data sudah seragam dan cukup. Data tersebut sudah bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut.